Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Asy-Syifa yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita haturkan atas segala karunia yang kita dapatkan dari Allah. Karena sampai kapanpun jika setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mampu membalasnya dengan kebaikan yang setimbal sesuai dengan yang Allah berikan arahannya kepada kita, maka kita tidak akan mampu membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah sendiri sudah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian kalau mau menghitung kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kalian, kalian gak akan bisa. Karena 24 jam itu per detiknya tidak pernah berhenti karunia itu datang kepada kita. Kalau kita melihat karunia itu dalam skala besar, maka kita akan menjadi seorang hamba yang bersyukur. Tapi kalau kita persempit skalanya, bahwa karunia itu hanya berupa nominal atau rupiah yang kita dapatkan. Artinya jika yang kita dapatkan nominalnya tidak sesuai dengan yang kita mau, kemudian kita menganggap ini bukan nikmat, maka kita akan jauh dari rahmatnya. Dan kita akan sulit menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, salah satu bentuk syukur adalah menjadikan setiap pundi-pundi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mampu kita rubah, mampu kita terjemahkan menjadi sebuah ketaatan, menjadi sebuah amal soleh. Karena di sanalah ujung dari segala macam kebaikan, sebagai balas budi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bersyukur atau bersyukur hamba itu tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah, khazanah atau rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak akan berkurang sedikit pun dan tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitalah yang butuh syukur. Kitalah yang butuh menjadi hamba yang setiap waktunya selalu meminta kepada Rabb kita dalam setiap munajat kita, baik dalam hati maupun kita ucapkan secara lisan dalam setiap munajat kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Telah sampai pada bab yang ke-28, yaitu satru auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Anjuran untuk menutup aurat atau untuk menutup aib yang kita lihat dari saudara kita. Baik itu saudara yang memiliki makna ada hubungan darah maupun yang tidak memiliki hubungan darah, berarti orang lain. Wan nahyi an isya'atiha. Kalau kita tahu, maka Allah melarang untuk menyebarluaskannya. Li ghairi darurah, kecuali ada perkara darurat yang memang mau tidak mau itu harus ditunjukkan dan ditampakkan. Ingat, hanya lid darurah. Biasanya di sini ada tujuan tertentu, memberikan efek jera. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu mengatur semua lini kehidupan. Dari urusan yang besar sampai urusan bernegara, bertetangga, bersaudara itu diatur. Sampai hal-hal yang paling kecil. Bahkan hal-hal yang menurut kita tidak penting, tapi kemudian diatur oleh Islam. Kenapa demikian? Karena Islam ingin pemeluknya menjadi orang yang beradab, berakhlak. Mereka membangun sebuah peradaban yang baik dengan lingkungannya ada di sekitarnya. Baik lingkungan itu muslim semua atau tercampur di dalamnya ada yang muslim dan non-muslim. Karena Islam ingin bertetangga dan ingin bisa merangkul semua kalangan. Dan itu diawali dari individu-individu. Makanya pembahasan yang berkaitan dengan aib ini, ya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya benar-benar menitipkan pesan agar beliau mengedukasi umatnya
agar beliau memberikan tarbiyah kepada umatnya. Diawali dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku dia akan diampuni kesalahannya, akan diampuni dosanya. Berarti kan ini jaminan karena yang mengucap Nabi dan hadisnya sahih. Hadis Bukhari Muslim sekaligus meriwayatkan kalimat atau hadis ini. Kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu yang melakukan dosa pasti akan dimaafkan. Illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Coba lihat jamaah, ya. Semua umat beliau, yang kecil, yang perempuan, yang laki-laki, yang muda, yang tua, kalau mereka melakukan dosa, Nabi memberikan jaminan Allah pasti akan mengampuni dan memaafkan. Kapan tidak dimaafkan? Ketika kita terang-terangan. Ketika kita tidak ada rasa malu. Maka sejatinya orang yang melakukan perbuatan dosa, maksiat, karena dosa itu didefinisikan dalam hadis mahaka fi nafsika wa karihta ayatoli alaihin nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesuatu yang muncul di dalam hati, terbetik, dan kita nggak mau orang lain tahu. Jadi kalau ada orang lain diumpetin. Kalau ada orang lain lihat, berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain. Ya, maka dengan definisi ini, seorang istri yang mendapatkan nafkah dari suaminya dan beliau mengamanatkan, gunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan keluarga nomor satu. Ya anak-anak, ya sekolah, ini itu segala macam. Tanpa sepengetahuan suaminya, istrinya ikut arisan. Takut kalau ketahuan bapaknya, sembunyi-sembunyi, bahkan punya HP satu lagi khusus untuk arisan. Ini dosa. Menurut definisi hadis tadi. Kenapa? Karena dia nggak mau diketahui orang lain. Kenapa tidak disampaikan? Ayah, ini ada sekian, sisanya. Kalau saya ikut arisan dengan teman-teman, ya hitung-hitung nabung. Boleh enggak? Monggo silahkan. Itu lebih enak, lebih fair. Karena terhindar dari dosa dan maksiat kepada suaminya. Jadi definisi dosa adalah sesuatu yang ketika muncul di dalam hati dan kita nggak mau orang lain tahu, disembunyikan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, sesungguhnya orang yang melakukan dosa itu dan dia sembunyi-sembunyi, sebetulnya ada rasa salah. Karena sembunyi-sembunyi, dia khawatir orang lain tahu. Kalau tahu, nanti kan kehormatan saya bisa jatuh. Nanti nama baik saya bisa jatuh. Jadi rasa was-was ini, rasa was-was, harap-harap, cemas dan takut. Nah, itulah kenapa ya Allah mengampuni orang-orang yang seperti ini. Karena mereka sebetulnya melakukan dosa itu karena jiwanya lemah, imannya lemah, ruhnya lemah. Pada saat itu sedang down atau jauh dari ilmu, jauh dari takwa. Karena definisi takwa itu kan akan menguatkan hati. Sehingga ketika hati ini kuat, ruhnya kuat, maka dia akan mendorong dosa dan maksiat itu keluar. Sehingga setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan muruah, harga dirinya, kehormatannya, dia berusaha untuk hindarkan. Nah, karena masih ada rasa bersalah, masih ada rasa takut, masih ada harap-harap cemas, inilah Allah mengampuni. Dengan catatan, jangan sekali-kali disebarluaskan. Diceritakan kepada orang-orang dengan bangganya, kalau semalam itu saya habis melakukan perbuatan dosa ini. Hebat kan saya, seolah-olah seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, sampai kapan? Sampai dia sembunyikan dan dia tidak terang-terangan. Kenapa? Allah menunggu taubatnya mereka karena pada titik tertentu ya ada rasa jenuh. Nah, disitulah kemudian Allah menunggu. Kenapa? Karena Allah tahu nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Dan Allah menginginkan dia taubat dengan sendirinya. Ingat, saya sudah melakukan dosa selama ini dan nggak pernah ketahuan. Itu artinya bukan saya pintar menyembunyikan dosa, tapi Allah yang menutup dosa kita. Kenapa? Karena Allah punya nama. Namanya As-Sittir atau As-Satir. Dua-duanya artinya zat yang menutup aib hambanya. Coba jamaah. Allah menamai dirinya dengan As-Sittir atau As-Satir. Yang itu artinya menutup tabir. Tabir apa yang ditutup? Dosa hambanya. Jangan lantas kemudian kita terjemahkan Allah berarti ridho dong kita melakukan dosa. Enggak, Allah enggak pernah ridho. Seorang hambanya melakukan dosa itu Allah enggak pernah ridho.
Lah, kalau nggak ridho, kenapa dibiarkan, didiamkan, dan kemudian ditutup aibnya? Karena Allah pengen menunggu orang ini kembali kepada dia, kepadanya. Dengan ya selentingan-selentingan atau dengan sedikit teguran yang Allah berikan, kemudian dia kembali. Alih-alih dibuka oleh Allah, kemudian semua orang tahu. Tapi sebelum itu terjadi, Allah ingin agar hamba ini kemudian mengingat ada Allah zat yang menutupi aib kita. Bahwa selama ini orang lain belum lihat. Kalau misalkan fulan itu sudah utangnya di mana-mana gara-gara slot misalkan, atau gara-gara judi online, istrinya belum tahu, kerabatnya belum tahu. Berhentilah sebelum nanti dibuka sama Allah. Karena ada time-nya, ada waktunya, di mana ketika rasa malunya sudah terkikis dan dia melakukannya terang-terang, saat itulah tabir disingkap dan orang akan melihat aib yang dia lakukan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang mandi dan dia tidak menggunakan sehelai kain pun di lapangan luas, artinya bukan di tempat kamar mandi di alam bebas, karena memang dulu kan kamar mandi jarang begitu, kecuali di rumah-rumah. Nah kemudian beliau SAW nggak secara sengaja beliau melihat. Akhirnya dia angkat ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke atas mimbar beliau disampaikan, Ustadz bukannya tadi menutup aurat, tapi kenapa ini Nabi menceritakan di atas mimbar? Bukannya orang-orang itu akan tahu semua? Nabi cerita tapi nggak nyebut nama. Bahkan hadis ini disebutkan anna rojulan. Yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu menggunakan kalimat nakiroh, rojulan. Beliau tidak menyebut nama, tapi menyebut dia seorang laki-laki yang mandi dengan pakaian terbuka, auratnya terbuka di tempat terbuka. Maka kemudian beliau mengatakan, hayyun sitir, sesungguhnya Allah itu zat yang maha malu. Dan Allah itu zat yang menutup aib hambanya. Yuhibbul haya, Allah itu suka sifat malu. Karena sifat malu itu ketika ada pada diri seseorang, dia akan malu untuk melakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan muru'ah, kehormatan dirinya dan keluarganya. Ini penting jamaah. Anak manapun, istri siapapun, dan suami manapun, ketika sifat malu ini ada pada dirinya, maka dia akan berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Alih-alih dosa, belum sampai dosa, perbuatan yang menurut masyarakat tidak terpuji. Contoh, ada mobil terparkir, tangannya nggak bisa diem, ya begitu. Kalau rasa malu itu ada, ketika dia akan nyentuh mobil orang, mohon maaf untuk baretin, logika dia kan ini perbuatan tidak terpuji. Maka dia akan urungkan. Nanti kalau dilihat orang malu, wong saya orang yang terhormat, saya orang yang berpendidikan, saya orang yang dipandang di masyarakat ini. Nah itu yang diinginkan, bahwa muncul sifat malu sehingga kemudian menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan yang kurang terpuji atau kurang baik. Belum masuk dalam kategori dosa, tapi sesuatu yang menurut masyarakat adalah tindakan yang tidak terpuji. Maka faidza ightasala ahadukum, Nabi mengatakan apabila salah satu dari kalian itu mandi, maka pakailah kain penutup. Itu kalau di luar Pak ya. Ini ketika di luar, karena redaksi hadis ini berbicara ketika di luar. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya, ini salah satu di antara rasa malu yang dimiliki oleh seorang muslim yang agama ini menganjurkan agar ini dimunculkan dan ditimbulkan. Karena sifat malu ini akan bisa menyetir seseorang untuk terus di atas track record, di atas kebaikan, rel kebaikan. Sehingga setiap ada dorongan yang tidak baik yang muncul untuk melakukan perbuatan yang tercela di masyarakat, atau mohon maaf sampai mungkin asusila, baru kepikiran saja, nama besar keluarga dipertaruhkan. Seorang anak dia akan berpikir dua kali, bapak sama ibu saya orang baik, dikenal di masyarakat baik, orang yang rajin ke masjid. Saya tidak mau menjatuhkan nama beliau berdua. Saya tidak mau membuat beliau berdua malu. Sampai kemudian mohon maaf dipanggil pihak sekolahan mungkin karena melakukan pelanggaran. Atau mungkin ya sampai tawuran barangkali. Nah, hal-hal semacam ini ketika tumbuh di masyarakat, kemudian diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang lain, ini secara sendirinya
kejahatan itu akan teredam, akan berkurang. Ya. Kenapa? Karena masing-masing berusaha untuk menutupi kekurangan dirinya dan kesalahan dirinya. Kita lanjutkan hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Illal mujahirun. Setiap umat Nabi yang melakukan dosa, itu Allah ampuni. Kecuali orang yang terang-terangan. Seperti apa bentuknya? Wa inna minal mujaharah. Di antara bentuk terang-terangannya dosa yang dilakukan oleh seseorang, ayya'mala rajulu bil laili amalan. Malamnya dia melakukan dosa. Kemudian di pagi harinya, padahal dosanya sudah Allah tutup. Tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah saja. Istrinya tidak tahu, anaknya juga nggak tahu, tetangganya nggak tahu, teman kerjanya nggak tahu. Pada saat dia melakukan dosa. Tapi ketika pagi hari dia masuk kantor, ya dia absen, pas jam istirahat ketemu teman-temannya, akhirnya dia cerita, tahu nggak, semalam saya jalan di tempat ini. Wah, gadis-gadisnya misalkan seperti itu. Atau dosa lain misalkan judika atau slot atau apapun, kemudian ngajak orang-orang malahan. Dengan bangganya diceritakan, nah yang seperti ini yang tidak Allah ampuni. Waqad satarahullah. Karena Allah sudah menutup aibnya, kita sendiri lisan kita yang tidak bisa ngerem. Sehingga kemudian kita buka aib kita sendiri di hadapan teman-teman kita. Di hadapan orang-orang yang kita kenal. Menganggap ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bahan bercandaan. Fayaqulu ya fulan amiltul barihah kada. Semalam saya melakukan ini, kemalam saya melakukan itu. Waqad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal ketika dia melakukan dosa itu dan sedang melakukan dosa itu, Allah menutup aibnya. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah saja. Demikian juga ada orang yang melakukannya di pagi hari satu dosa dan Allah sudah menutupnya sampai sore. Nggak ada yang tahu jemaah. Tapi tiba-tiba kemudian di malam hari dengan bangganya dia ceritakan aibnya kepada orang-orang, kepada teman-temannya atau ya kolega yang dia kenal tanpa ada perasaan bersalah. Kenapa hal seperti ini dianggap tidak diampuni oleh Allah dosanya? Karena kalau sudah keterusan, akhirnya bangga. Bangga sudah berbuat dosa, bangga sudah berbuat maksiat. Kalau sudah bangga jamaah, rasa bersalah terkikis. Kalau sudah bangga, tidak ada rasa malu. Rasa malu itu kan harap-harap cemas. Aduh takut ketahuan, akhirnya ditutupin, diumpetin. Aduh tidak enak kalau orang. Jadi masih ada rasa bersalah. Tapi ketika rasa bersalah ini sudah hilang. Dan rasa bersalah itu poin sebetulnya. Poin bahwa ini orang tergelincir bukan atas kemauannya. Tapi dorongan nafsunya pada saat imannya sedang turun. Sehingga kemudian dia melakukan perbuatan yang tercela. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Tapi kemudian ketika sudah dibuka sekali, dua kali malah ngajakin temannya rame. Ayo kita dugeman misalkan. Ayo. Pada ikut game slot, pada ikut apalah yang perbuatan mungkar ya. Apakah itu judi atau yang lainnya. Malah ngajak orang lain. Jadilah itu menjadi dosa jariah. Kalau sudah seperti ini, tidak secara otomatis Allah mengampuni. Harus taubat secara khusus. Jadi bedanya ketika rasa takut untuk ketahuan, rasa was-was itu muncul, kemudian dia berusaha untuk menutupi dirinya dari perbuatan dosa, dari mata yang melihat, itu tandanya dia sedang ragu-ragu, tandanya dia sedang salah, tapi dia tahu kalau dia itu salah. Dan Allah mengampuni dosanya ketika malam hari, ketika dia melakukan dosa itu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, dosa itu candu. Seperti narkotik. Orang sekali melakukan dosa, dia akan kecanduan untuk melakukan 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Obatnya bukan obat medis. Obatnya adalah perasaan bersalah itu masih ada atau tidak. Kalau dosa itu dilakukan dan rasa bersalah sudah berkikis, ya, bahkan menganggap itu adalah sesuatu yang boleh, naudzubillah, atau menganggap ini adalah sesuatu yang harus ya diramaikan dosanya, dilakukan bareng-bareng, ini berbahaya sekali. Kita khawatir karena ulah satu orang mengajak teman-temannya melakukan perbuatan dosa, maka terjadilah dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. 10 orang temannya ini melakukan lagi. Karena dulu pertama kali dia kenal dosa itu dari temannya.
maka semakin bertambah orang itu melakukan atas inisiasi fulan, atas ajakan fulan, saat itulah dosa itu bertambah, dosa itu bertambah, dosa itu bertambah. Jamaah, kita dengan kesalahan kita nggak mampu kita nanti berhadapan di hadapan Allah ketika di padang mahsyar. Kita hitung dosa kita sendiri, ya, begitu banyak, dan khawatir kita tenggelam dengan dosa kita. Lah kok ngajak orang untuk melakukan perbuatan dosa yang kemudian menjadi jariah, terus lo itu mengalir sampai ada keputusan dari kita kumpulkan teman-teman kita. Makanya taubatnya seseorang yang pernah terang-terangan melakukan dosa itu agak berat. Dia harus sampaikan kepada teman-temannya, saya sudah bertaubat kepada Allah. Saya berlepas diri dari apa yang pernah kalian ambil ilmu maksiat itu dari saya. Wallahi hisab kita berat, saya bertobat kepada Allah. Saat itu baru kemudian bisa putus. Karena apa yang dilakukan oleh dia, oleh teman-temannya sudah di luar jangkauannya. Karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya menutup aib diri sendiri, ya, agar tidak kemudian diketahui oleh orang. Lalu jika demikian, bukankah akan terus-menerus orang itu melakukan dosa jika tidak ketahuan? Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Siapa yang bisa hidup tenang dengan rasa bersalah? Setiap orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau melanggar satu aturan, entah itu institusi, kantornya, di swasta, di negeri, itu rasa bersalah itu ada. Alarm akan berbunyi, namanya basiroh. Dia memberitahukan, ini salah. Kamu pernah melakukan perbuatan dosa ini. Dulu, sekitar sekian tahun lalu, kamu pernah melakukan ini. Ada rasa bersalah. Dan semakin rasa bersalah itu hidup dalam diri seseorang, tandanya itu hatinya sedang dalam keadaan baik. Karena dia tidak menampik kesalahan itu dan merubahnya menjadi sebuah hal yang benar menurut asumsi dirinya. Sehingga suatu saat akan muncul kata-kata atau kalimat, saya mau selesai dari ini semua. Saya mau berhenti dari ini semua. Karena ini adalah perbuatan yang tidak baik, di masyarakat tidak baik, menurut institusi tidak baik, menurut agama juga tidak diperbolehkan. Dan dengan sendirinya dia bertobat tanpa orang tahu aib dia di masa lalu. Dan memang sebaiknya demikian. Ketika sudah bertaubat kepada Allah, tidak perlu kemudian diceritakan lagi masa lalunya kepada orang lain. Kenapa? Karena ini sama dengan mujaharah. Allah sudah menutup. Itu sudah sesuatu yang sudah dikubur dalam. Nggak perlu diceritakan. Ya, makanya dalam masalah pernah terjadi perdebatan yang cukup panjang. Orang yang melakukan perbuatan zina di masa lalu. Ya, apakah kemudian dia harus mengaku? Kalau dia sudah bertobat tidak perlu. Sudah simpan erat-erat dan hindari circle teman-teman yang nanti bisa membuat umat kambuh lagi penyakit itu. Cari teman atau cari tempat yang lebih baik. Selesaikan hutang-hutangnya kalau itu pinjaman online. Selesaikan ya hak-hak orang-orang. Setelah itu tutup rapat. Satarahullah, semoga Allah menutup aibnya. Nah, ini bagi individu. Bagi orang yang tahu, maka Nabi SAW ya memberikan wajangan la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Kalau ada seorang muslim yang melihat ada kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu dari saudaranya, bukan lantas dia umbar aibnya. Kamu kan nggak tahu, dulu kan dia begini. Wah, itu dulu parah tuh orang itu tuh. Tiap hari mabuk, ngapain jamaah? Beliau sudah hijrah kok, beliau sudah berubah. Yang ada hanyalah membuat keraguan pada keluarganya. Istrinya yang nggak tahu apa-apa, masa muda suaminya dibongkar. Sebagaimana suaminya nggak tahu apa-apa, masa muda istrinya dibongkar. Siapa dari kita yang nggak punya masa lalu? Setiap kita punya masa lalu kelam. Punya masa lalu yang nggak baik, itu pasti. Kok demikian? Kok dimaklumi? Ya karena kita manusia. Kita bukan malaikat yang sama sekali dicipta dan nggak pernah berbuat durhaka. Kita itu manusia. Allah tahu ketika menciptakan seorang anak manusia, pasti dia akan berbuat salah dan dosa. Pasti jamaah. Sebut satu manusia yang nggak pernah melakukan dosa. Nggak ada. Tapi dari sini kemudian Allah ingin muncul orang-orang yang kembali kepadanya. Muncul orang-orang yang bertaubat kepadanya. Yang taubat ini bisa menghapuskan masa lalu dia yang tidak baik. Jabir bin Abdullah meriwayatkan sebuah hadis.
Ketika beliau akan masuk Islam, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengulurkan tangan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'iduni ya Rasulullah. Saya akan ucap 2 kalimat syahadat, tapi saya mau Anda berjanji kepada saya. Dijawab, alama. Janji apa? Astaghfirullahu li. Antum, Anda memintakan ampunan kepada Allah untuk saya. Karena Jabir merasa sebelum beliau mengucap 2 kalimat syahadat, dosanya terlampau banyak kepada Nabi dan agama Islam dan kepada Allah. Karena sempat memusuhi. Beliau takut kalau dosa ini masih nempel. Makanya beliau mensyaratkan, saya akan ucap 2 kalimat syahadat, tapi tolong doakan ampunan kepada Allah masa lalu saya. Nabi cuma tersenyum kemudian mengatakan, ama ta'lam ya Jabir. Apa kamu tidak tahu ya Jabir? Annal islama yajubu qablahu. 2 kalimat syahadat yang diucap oleh seseorang, maka dia sudah akan pasti meluluh lantakan dosa yang pernah dia lakukan. Dosanya diampuni, jadi 0. Kalau dia mati dalam keadaan setelah mengucap 2 kalimat syahadat, dia pasti masuk surga. Karena yang menyebabkan seseorang dihukum di neraka itu kan dosa. Ini dosanya sudah diampuni. Kecuali hak-hak yang terkait dengan Bani Adam. Cicilan tetap, hutang tetap, ya kan? Ini yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melanjutkan, kama annat taubata yahdimu ma qablaha. Sebagaimana taubatnya seorang muslim atas masa lalu dia yang kelam akan menghanguskan dan meluluh lantakkan dosa di masa lalu yang pernah dia lakukan. Allah sudah mengampuni. Allah sudah menutup rapat aib itu. Kita yang bukan siapa-siapanya malah bongkar, malah ngorek-ngorek. Ini perbuatan tercela jamaah. Bahkan di dalam surah An-Nur ayat ke-19, ini termasuk dari kabair loh, dosa besar. Innalladzi, orang-orang yang yuhibbuna suka antasyi'al fahisyata fil ladzina amanu. Suka menyebarluaskan aib, suka membongkar aib di tengah-tengah masyarakat muslim, maka lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan siksaan pedih di dunia dan di akhirat. Karena akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan keributan. Karena Islam itu kan semangatnya membina, membangun sebuah kerukunan dan kedamaian. Nah, ternyata individunya ada yang lesannya nggak bisa dijaga. Apa diomongin, apalagi sekarang eranya digital. Apa-apa cepat viral. Itu aib dan itu masa lalu. Mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Dibuka, rame. Kalau memang kita kenal, cari orangnya, temuin, nasihatin face to face. Pak, jangan pernah kayak begini. Oh, itu sudah masalah. Oh, ya sudah selesai. Ini terkait dengan aib yang pernah terjadi pada seorang muslim. Karena siapa berbuat yang tidak baik di masa lalu. Dan mereka ketika sudah bertaubat, Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan mengampuninya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, inilah masyarakat yang memang diinginkan Islam untuk ditumbuh kembangkan di setiap pos-pos, di setiap tempat-tempat. Di mana di situ hidup individu muslim, maka mereka ya, kalaupun mereka mendengar, kalaupun mereka melihat, maka mereka diminta untuk tutup telinga dan tutup mata. Kalau suatu saat jenengan melihat tetangganya lagi ribut suami istri, sampai ada piring terbang, ya selama bukan KDRT Pak ya, biar misalkan dibanting, bukan dilempar ke pasangannya. Ya, kita dengar, nggak usah kemudian diributkan di grup ronda. Kemarin sih itu ribut tuh sama bininya. Berapa piring itu? Dari jam segini sampai jam segini. Nggak perlu jamaah, cukup kita diam. Bila perlu kita datang nengahi Pak, ada apa ini Pak? Nah, Pak RT yang tahu pun juga semoga beliau bisa keep. Nggak perlu warga lain tahu, satu RW tahu, satu kelurahan tahu. La ilaha illallah. Ini masalah keluarga. Dan hal yang wajar terjadi. Ya, dalam perbedaan pendapat suami istri itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika semua orang tahu, dibawa ke wah satu Indonesia tahu, capek ngurusi kayak begitu Pak. Fokus kita untuk ngurusi yang lain itu habis. Hal yang lumrah terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Kalau memang itu skupnya bisa skup diselesaikan kecil, nggak perlu kemudian dibawa sampai yang besar. Ya, kenapa? Karena ini aib jamaah, aib yang semestinya dijaga. Memang terjadi pro kontra, apalagi dengan munculnya ya sosial media yang begitu masif.
Tapi kan Islam itu tidak menghilangkan identitasnya. Bahwa identitas Islam itu adalah menjaga menutup rapat aib serapat mungkin. Kalau kemudian tersebar, itu adalah ulah individunya. Karena memang desain program Islam seperti ini. Ya, bahkan disampaikan di dalam Al-Quran. Agar masyarakat yang hidup itu tidak saling merasa segan dengan yang lainnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari ketaatan yang kita lakukan itu mampu merubah cara berpikir kita. Mampu merubah suluk, ya, mampu merubah budi pekerti kita menjadi lebih baik lagi. Ketika seorang pemeluk agama menjalankan agamanya sesuai dengan yang diajarkan agamanya, maka saat itulah terkondisikan situasinya. Yang jadi soal ketika sudah mulai keluar dan kemudian ada pelanggaran individu yang dilakukan, biasanya di sini kemudian berpotensi terjadi keributan, terjadi masalah. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Sebisa mungkin kita menutup rapat dari apa yang kita lihat, berupa kejelekan yang kita ketahui dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau memberikan support, memberikan nasihat, lakukan face to face. Ketika sampai pengurus tahu, pengurus RT tahu, DKM tahu, beliau juga akan segan ke masjid. Saya tidak enak, banyak yang tahu keributan masjid. Efeknya panjang. Padahal itu adalah hal yang sepele. Barangkali itu masalah belanjaan, barangkali itu masalah cucian piring. Sesuatu yang saya yakin di rumah kita pasti terjadi. Tapi kemudian dibesar-besarkan sampai membuat beliau malu. Bukankah efeknya ini menjadi efek psikologi jangka panjang? Dan ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Lebih baik kita bertemu saudara kita dengan menutup mata jika memang ada aib yang pernah terjadi pada rumah tangganya atau pada keluarganya, agar kita bisa sama-sama salamatus sodar, berbaik sangka kepada beliau. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.